Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Havana dari kelompok 5, mata kuliah Biologi Sel, program studi Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mikrotubulus. Apa itu mikrotubulus? Mikrotubulus adalah tabung yang tersusun oleh protein tubulin yang membentuk sel mempertahankan bentuk, bergerak dan membelah. Mereka membentuk silia dan flagel untuk gerakan, berfungsi sebagai jalur transportasi dalam sel, serta memainkan peran penting dalam pembagian kromosom saat sel membelah. Bayangkan, mikrotubulus seperti rel kereta api di dalam sel. Mereka adalah jalur yang terbuat dari protein, di mana berbagai gerbong dapat bergerak dengan bantuan protein motor. Selanjutnya adalah struktur mikrotubulus. Yang pertama itu serat paling tebal, kedua batang berongga berdiameter sekitar 25 nm, yang ketiga tersusun dari protein tubulin, yang keempat tumbuh atau menyusut karena lebih banyak molekul tubulin yang ditambahkan atau dihilangkan. Mikrotubulus strukturnya seperti tabung berongga yang dibentuk dari molekul-molekul tubulin. Setiap molekul merupakan heterodimer yang terdiri dari dua subunit globular yang terikat erat. Subunit-subunit tersebut merupakan protein sejenis yang diberi nama tubulin alfa dan tubulin beta. Fungsi mikrotubulus dalam sel. Yang pertama, dukungan struktural dan pergerakan sel. Sentriol, memindahkan kromosom selama pembelahan sel. Yang kedua, jalur yang memandu protein motorik yang membawa organ ke tujuannya. Protein motorik, myosin dan dynein. Mobilitas, silia dan flagel. Peran mikrotubulus dalam transportasi seluler. Mikrotubulus berperan dalam transportasi seluler dengan mengangkut organel dan vesikel melalui sitoplasma sel. Mikrotubulus juga membantu sel dalam pergerakan sel. Selain itu, mikrotubulus juga terlibat dalam pembentukan struktur seperti flagel dan silia yang memungkinkan pergerakan sel atau pergerakan cairan di sekitar sel. Peran mikrotubulus dalam pembelahan sel. Mikrotubulus membentuk serat spindle yang dinukleasi di kutub sentriol. Dynein berperan dalam pembentukan spindle, menentukan sumbu pembelahan dan pergerakan kromosom saat metafase dan anafase. Dalam metafase, mikrotubulus memanjang, polimerisasi, dan penambatan pada kinetokor kromosom. Mikrotubul kinetokor membantu pergerakan kromosom. Dalam anafase, kromatid dipisahkan dan bergerak ke kutub akibat pemendekan spindle, depolimerisasi mikrotubulus. Kinesin berperan dalam separasi kutub spindle, menyebabkan sel memanjang menjelang pembelahan. Berikutnya yaitu mikrotubulus dalam silia dan flagel. Mikrotubulus dalam silia dan flagel merupakan alat bantu pergerakan yang memiliki susunan khusus mikrotubula dan terdapat pada sel eukariotik untuk membantu proses pergerakan. Silia dan flagel terdapat pada permukaan seluruh sel yang berada pada suatu jaringan, sehingga membantu pergerakan materi yang melewati jaringan tersebut. Contoh adalah pada lapisan batang tenggorokan yang bersilia akan menggerakkan lendir yang menangkap kotoran-kotoran yang masuk untuk bisa keluar dari paru-paru. Silia dan flagella merupakan bagian sitoskelet yang dimunculkan keluar sel, berfungsi melakukan gerakan bagi sel atau untuk menggerakkan senyawa di permukaan sekitar sel. Strukturnya mempunyai suatu inti, mikrotubula 9 ditambah 2 dan elemen penghubung yang diselimuti oleh suatu membran. Pengaruh obat dan gangguan mikrotubulus. Obat-obat seperti colchicine, vincaalkolit, vincristate, vinblastine, dan texan, paclitakel, decotekel mempengaruhi mikrotubulus dengan menghambat pembentukan atau mengubah stabilitasnya. Ini mengganggu pembelahan sel dan digunakan dalam pengobatan kanker. Gangguan mikrotubulus dapat menyebabkan masalah dalam pembelahan sel, transportasi seluler, dan berhubungan dengan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mikrotubulus adalah struktur tabung protein yang mendukung bentuk, pergerakan, dan pembelahan sel. Mereka berperan dalam transportasi intraseluler, pembentukan silia dan flagella, serta pemisahan kromosom saat mitosis. Mikrotubulus juga menjadi target obat kanker dan gangguannya dapat menyebabkan penyakit seperti Alzheimer.